Kali ini kita sedang berada di sesi talk show bersama dua narasumber. Satu narasumber yang sudah dibuat janji dari lama, Bli Marlu. Dan hari ini spesial karena Pak Ed itu datang ke Bali langsung diculik sama Bli Marlu ya. Terima kasih Pak Ed sudah mau datang juga. Dan mungkin untuk mengawali kali ini saya mau membuat menyandur sebuah kalimat dari Demen Mari Sedemen. Tonglah karang sawah, karang awak kita duri. Sebelumnya sedikit sekali saya mengetahui tentang Bali di masa lalu itu seperti apa gitu kan. Tapi begitu melihat ini banyak sekali input-input dan juga cerita-cerita nostalgia yang pada akhirnya membuat saya yakin bahwa akhirnya saya tahu apa yang leluhur saya kerjakan dulu. Dan ini bisa menginspirasi untuk kedepannya kita mau membuat apa. Dan untuk mengulas lebih jauh tentang Bali 1928, mari kita mulai dari sebuah pertanyaan dulu. Boleh ya? Mau yang sulit apa yang gampang? Boleh. Silakan. Silakan. Sepertinya semua pasti gampang bisa dijawab ya. Bli Marlu, terima kasih. Pak Ed, terima kasih. Yang pertama ingin saya tanyakan itu kenapa mengarsipkan ini? Itu dulu sih, sebuah hal yang kita tahu bahwa mengarsipkan sesuatu itu sangat langka terjadi di Bali. Kita sangat gampang mengeksibisi, kita sangat gampang sekali memperlihatkan, tapi masalah arsip belum tentu semua bisa. Nah mungkin ini adalah awal yang baik, kenapa mengarsipkan tepatnya Bali 1928? Jadi kalau keterlibatan kami ini di Arsip Bali 1928 ini tentu bertumpu pada cinta ya, cinta kasih terhadap segala legasi secara semua pusaka budaya yang kita miliki di Bali gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa Bali itu adalah sebuah lokalitas yang unik gitu ya, yang multikultur Indonesia, menjadi salah satu destinasi yang ternama gitu. Namun sesungguhnya yang menjadi lebih penting gitu ya, kenapa Arsip Bali 1928 ini hadir adalah karena kami ini selaku generasi muda itu ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Kami memahami bahwa ada semangat, ada spirit itu dari generasi muda Bali untuk memahami masa lalunya. Seperti Bli Gumida tadi ingin tahu nih para tetua kita itu melakukan apa sih capaian mereka gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tadi dari koleksi Arsip Bali 1928 ini ya, bahwa legasi pusaka budaya Bali itu luar biasa ya. Bahwa keindahan, kalau kita berbicara mengenai Bali itu, keindahannya itu tidak hanya datang dari alamnya, tetapi juga dari ritual-ritualnya, dari budayanya yang kemudian menghasilkan seni ya yang dilakoni oleh orang-orang ya, warga. Nah ini ya dua hal yang bagi kami mendasari kenapa Arsip Bali 1928 ini kemudian bisa bermitra gitu ya antara Dr. Edward Herbst gitu ya dengan begitu banyak publik di Bali gitu ya. Nah kalau berbicara mengenai koleksinya gitu, tentu koleksi ini penting gitu ya. Kami ini jenama kami atau brand kami ini Bali 1928 karena memang berkaitan dengan proses perekaman bersejarah Oden dan BK 28 dan 29. Itulah yang menjadi kenapa itu penting, karena nanti Pak Ed boleh ceritakan ya mengenai koleksi rekaman ini itu memang hampir punah gitu ya, tidak tersedia di mana-mana, dan itu mendorong bagi kami untuk memulangkannya kembali, merestorasinya, berikut juga dengan film-film dan juga foto-foto dan dokumen yang lain. Nah itu dia. Jadi ini salah satu penggalan sejarah yang bila tidak dilakukan dia akan hilang gitu. Silakan Pak Ed, boleh tambahkan Pak Ed. Bisa tambahkan sedikit, jauh dari Bali sebenarnya pengalaman saya sebagai musisi ya, pemain musik dari umur 6 tahun di mereka di daerah New York, dan pada saat saya belajar SMA di kota New York, High School of Music and Art ya, khusus musik dan seni rupa, ada perpustakaan Lincoln Center Library for the Performing Arts ya, dan setelah ke sekolah saya sama ratusan orang juga dapat ke perpustakaan, dan di New York semua orang yang terkait dengan kesenian kontemporer
selalu juga tahu dengan sejarah bagaimana jazz atau musik avant-garde atau tari-tarian modern atau klasik bagaimana muncul juga. Oleh karena di perpustakaan itu ada video-video, ada rekaman piringan hitam, dan saya sama teman-teman seringkali atau selalu ke perpustakaan itu untuk putar rekaman. Ini saya seorang tertarik dengan musik eksperimental dan rock dan lain-lain, tapi saya sangat tertarik bagaimana jazz muncul umpamanya. Dan sebenarnya rekaman jazz Louis Armstrong dan lain-lain baru direkam tahun 28 juga, 26, 28. Pada saat tahun-tahun yang lalu, sejak itu, oleh karena seperti baru dibilang pengalaman saya di Bali sejak tahun 72, ya, seumur 20 tahun. Tapi pada waktu saya menemukan piringan hitam Kodian dan Decca, saya berpikir bagaimana anak-anak Bali tidak tahu dengan sejarah, bagaimana gamelan, bagaimana tembang-tembang, bagaimana dengan sejarah dengan jenis-jenis itu yang sudah ada dokumentasi. Saya yakin ini ada masalah, ya, karena tidak ada sumber bagaimana kehidupan Bali zaman dulu. Oleh karena itu, ya, saya melakukan proyek pemula. Tapi yang lebih penting, pada waktu saya membawa kaset tahun tahun 2000, ada komposer yang lingsir, Wayan Brata umpamanya. Pak Brata ayahnya adalah komposer Madeo God tahun 28. Pak Brata yang mendengar kaset rekaman Belaluan dari tahun 28, dia tanyakan saya, apakah Pak Ed bisa memberi kaset pada saya tidak pernah mendengar rekaman Curignya Ras sejak saya seumur 10 tahun. Dan saya bilang, ya, minggu depan saya bisa bawa kaset. Pak Brata jawab, bagaimana besok? Oke, bisa saja, ini Wayan Brata yang minta. Jadi saya pulang ke mana saya tinggal pada waktu itu. Besoknya saya memberi kepada dia. Saya ketemu dengan keponakan Gede Yudarta setelah 5 hari, dan dia bilang, oh, Pak Brata sudah mengajar gending kepada gamelan anak-anak di Samerta atau di Tanjung Bungka, saya lupa. Maksudnya reaksi di Bali seperti saya juga, ini bagaimana tidak tahu dengan ada anak-anak atau orang SMA Bali yang terkejut, yang bilang pada saya, bagaimana ini tahun apa? Ini sudah musik modern. Karena sebenarnya tahun 20-an gamelan kebiar sangat sebenarnya boleh bilang postmodern sebagai saya, ya, sekarang masih bisa bilang begitu. Jadi reaksi di Bali juga ada keperluan untuk mendengar segala-galanya, janger, tembang, gandrung, pejogedan, dan lain-lain. Itu maksudnya saya melanjutkan prosesnya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi berawal dari, kalau Pak Edi dulu musisi, start from 6 ya. Ya. Main instrumen apa Pak Edi? Saya main gitar sama mandolin, sama trombon di orkestra dan lain-lain. Gitar listrik. Gitar listrik? Iya. Wih, luar biasa ya. Tepuk tangan dong Pak Edi juga. Wah, di zaman sekarang tetap semangatnya ada. Masih lama di Bali, nanti kita jamming ya Pak Edi. Bisa. Nah, tadi ketika menceritakan tentang dokumen yang diminta minggu depan, besok gitu ya. Itu kan kita dari dulu selalu berpikir kalau di Bali itu
susah sekali untuk mengakses dokumen-dokumen yang dibawa oleh negara lain. Jadi seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih caranya Pak Er maupun Bu Marlu yang bisa pada akhirnya pertama mengakses dokumen itu, kemudian tidak akan memulangkan pemugaran dan juga penyebaran kepada masyarakat. Proses-proses seperti apa yang harus dihadapi? Apakah pernah ada penolakan dari pihak-pihak tertentu atau justru lancar-lancar saja? Ini mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman jika ingin mendapatkan arsip dari tempat yang berbeda. Mungkin cara-cara ini bisa digunakan ya, seperti itu. Ya, itu sebenarnya ada banyak jawaban sebenarnya di mana-mana, setiap kejadian unik sebenarnya. Dengan rekaman dengan keringan hitam, kami sangat untung oleh karena ada mungkin sekitar 50% keringan hitam di UCLA oleh karena Colin McPhee membawa keringan hitam ini pulang ke Amerika, dan pada waktu itu ketua program etnomusikologi di UCLA, saya sudah kenal dengan dia, dan dia orang yang sangat luar biasa. Anthony Seeger namanya, pernah kembali pada waktu Tony Seeger namanya, dan sebenarnya saya kirim email dari Singapura, saya yakin, kepada UCLA. Kami minta semua keringan hitam untuk pinjam. Setiap arsip seluruh dunia tidak memberi apa-apa untuk pinjam, tidak bisa begitu. Pada waktu itu Tony, dia ahli antropolog, dia ada di Brazil, tapi dia dapat email saya dalam 48 jam. Tony jawab, saya yakin ini penting sekali, repatriasi proses itu ya bisa dipinjam, tapi tidak akan kirim FedEx atau apalagi, pasti harus ada personal courier. Ya, jadi kami pinjam dan dapat transfer di New York, di kota New York. Dengan film, sebenarnya UCLA sangat bermurah hati juga mengerti tugas kami. Oleh karena intisari program UCLA sebenarnya adalah gamelan Bali. Pada waktu Colin McPhee diundang ke UCLA tahun 60, mereka juga undangkan dua ahli gamelan Bali, namanya Cukoda Mas dari Ubud dan Wayan Gandra dari Kelihatan. Keduanya mengajar selama 3 tahun. Jadi identitas UCLA terkait dengan Bali sebenarnya. Jadi pada waktu mereka menemukan film-film dan saya menemukan film-film Colin McPhee di situ. Pada saat saya minta untuk repatriasi itu seperti alami, ya ini penting sekali, bisa. Oke, itu gampang sekali. Kalau arsip lain, kalau Covarrubias itu aneh juga. Ya, kalau film Covarrubias itu juga, ini kejadian rahasia sebenarnya, semuanya ini. Kalau Covarrubias juga sebenarnya istri saya dan ibu saya ketemu dengan seorang Meksiko, menunggu pertunjukan di kota New York, ngomong-ngomong, menunggu karcis duduk, ya, dan ada ngomong, ini dari Meksiko, kami ada suami, tapi suami ada di Bali, dan orang ini adalah penari modern sebenarnya. Dia bilang, suami saya juga pernah ke Bali tahun 30-an. Siapa itu? Namanya Miguel Covarrubias. Dan istri saya, bagaimana ini istrinya Miguel Covarrubias. Jadi kami kenal dengan dia, berteman, dan pada waktu
Rosia Sagon, orang ini, penari ini, dia mendengar kami dapat film negeri, dia bilang, oh Miguel juga membuat film di Bali. Dan saya heran ya, karena tidak tahu, semua orang tidak tahu pada waktu itu. Jadi dia ingin memberi untuk repatriasi juga. Kalau Marlo tahu dengan Roh Mare lebih sulit oleh karena tidak ada kaitan dengan Bali. Jadi kami Marlo sama ayahnya Dr. Madhur Bandem dan saya menulis surat-surat resmi selama 1 tahun untuk tukar menukar, tapi tidak bayar, tapi yang jadi kami dapat hasil. Kebanyakan arsip tidak bermurah hati seperti itu ya. Tapi kami untung mungkin oleh karena kami selalu berkomunikasi mengenai repatriasi, pemulangan kembali, apalagi siapakah yang milik ini sebenarnya. Kami sopan tetapi dengan tema ini, siapakah yang memilih rekaman musik ini, film ini, image ya, gambar-gambar ini. Sebenarnya itu masyarakat Bali. Dan mereka kalau diberitahu dengan baik agar mereka mengerti dan simpatik ya, kami dapat hasil. Mungkin itu hanya untungan atau karma ya. Ya, tentunya jadi karma baik para tetua kita ya yang telah berkontribusi banyak ya. Dan memang kalau kami bicara mengenai manual repatriasi, memang tidak ada sebuah template yang bisa diikuti ya. Jadi Arsip Bali 1928 ini juga punya pendekatan khusus gitu, dan ada banyak juga kisah bahwa materi-materi kami dapatkan di balai lelang ya. Dan memang ada yang bisa didapatkan dengan cepat, ada yang bisa ditemukan dengan segera, tapi ada juga proses yang memang membutuhkan bertahun-tahun, termasuk juga membuat petisi gitu ya, bahwa dokumen-dokumen ini penting tidak bagi kami pribadi, tidak bagi kami lembaga, tapi bagi warga Bali di mana karya-karyanya dibuat. Nah, seperti itu. Keren sekali ya. Jadi bisa dibilang mungkin karena baik ya. Jadi memang ada beberapa hal yang terlihat sulit tapi jalan aja. Malah ketemunya lewat istrinya juga tadi kan. Tidak jauh-jauh mencari, ternyata ketemu di sana juga. Wah, luar biasa ya. Wah, memang ketika kita melihat beberapa arsip tadi ya teman-teman, itu adalah proses pendigitalisasian dari 8mm dan 16mm. Dan memang ada beberapa materi yang bisa kita lihat itu terlihat cepat. Karena memang kalau kita lihat biasanya kamera 8mm itu dia menggunakan 14 frame. Jadi kalau 14 frame itu digabungin kan gerakannya cepat sekali. Nah, yang menarik bagi saya di sini adalah ketika Bli Marlo dan juga Pak Ed sampai memikirkan posisi flipnya. Nah, itu kan berarti ada dengan merubah posisi flip, visualnya berubah. Jadi apa yang dipercaya orang itu otomatis semuanya berubah kan gitu ya. Nah, saya ingin mengetahui lebih jauh proses ketika materi itu datang, kemudian apa yang harus dilakukan untuk didigitalisasi, kemudian prosesnya selama apa. Jadi seperti itu mungkin akan menarik ya seperti ini. Jadi kalau berbicara mengenai arsip dan dokumentasi itu kan berbicara mengenai storytelling ya, pengisahan gitu. Jadi ketika kami mendapatkan raw data atau material ini gitu, sesungguhnya kalau berbicara dari perspektif arsip gitu, sudah sih itu aja gitu ya. Jadi tinggal diterima dan diserahkan pada publik. Tapi kami menyadari bahwa bagian terpenting berikutnya adalah bagaimana kita bisa meramu dan mengemas informasi yang akurat, yang otentik. Nah, proses pertama tentunya setelah pendataan, kemudian penerimaan materi-materi dalam bentuk digital ini adalah ya kami memastikan menonton bersama ya secara internal, kemudian juga melibatkan para narasumber lainnya gitu untuk memastikan bahwa nantinya informasi yang disampaikan, dan saya bisa katakan bahwa data yang kami miliki ini kan sudah lama juga tadi diakses oleh publik.
sehingga kalau dia nanti mau diterbitkan ulang gitu, informasi yang akan dihadirkan di masyarakat ini jangan sampai misleading gitu ya, jangan sampai salah representasi. Nah ini yang kemudian membutuhkan waktu gitu, dan ini satu proses yang masih kita pelajari sampai sekarang, dan masih mengharapkan juga adanya koneksi, komunikasi dan kolaborasi juga dengan rekan-rekan sinias yang secara teknik gitu ya, secara teknis itu memahami gitu bagaimana kemudian mengelola dan memanfaatkan dan juga memugar dokumen-dokumen seluloid itu kan, itu karena secara awam gitu kalau kita dengar 8 mm 16 mm itu hanya tahu bahwa oh dia hanya ada 8 frame per second atau 16, padahal salah kan. Dan ini yang kemudian membawa kami pada perjalanan panjang untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan tentunya dalam proses penyebarluasan informasi ada beberapa informasi yang pasti bisa keliru ya, tetapi kami perbaiki, dan kemudian ya sama nanti misalnya ada cuplikan yang walaupun gitu secara rasa seorang penari gitu sudah dapat speednya atau kecepatannya, tetapi nanti juga secara teknis mesti kita bicarakan, karena kalau dia diperlambat bisa kualitas gambarnya jadi kurang baik ya. Nah ini satu hal yang kemudian membuat kinerja arsip ini menjadi sebuah peristiwa budaya menurut saya gitu, karena kita terus mengelevasi kapasitas diri dan kemampuan ya, sehingga apa yang kita bisa tampilkan ini ya jadi utuh gitu ya. Nah itu, jadi proses-prosesnya tentu panjang ya, dan kami sih berharap bahwa teman-teman juga bisa tertarik ya dengan yang namanya archival footage ini gitu ya, dan juga bisa memberi masukan kepada kami nantinya gitu. Bisa menjelaskan lagi sedikit. Saya pernah ngomong selama 1,5 jam dengan editor dari Meksiko yang melakukan program untuk televisi di Meksiko mengenai Miguel Covarrubias. Dia yang menciptakan video itu. Pada waktu saya diberi video dari istrinya Covarrubias, saya dapat ngomong dengan dia, dan dia sangat kuat dengan pendapat. Dia tidak mau memperlambatkan oleh karena gambar lebih seru. Dan saya menjawab, ya tapi untuk masyarakat Bali, untuk seniman Bali itu tidak bisa menghargai video ini dalam kalau Legon 2 kali terlalu cepat ya, atau main gamelan dengan itu hanya lucu ya, seperti komik ya, kartun ya. Dan saya bilang ya, untuk pemulangan kembali, untuk repatriasi ini penting tetap sedekatnya dengan realitas, apalagi percepatan, dan kanan kiri juga dia tidak mengerti kepentingan di budaya Bali itu kanan daripada kiri ya, tapi itu penting sekali. Untung seperti modal mengatakan baru, oleh karena kami baru dapat hasil karya dengan laser scan, sekarang bisa diperlambatkan dengan baik tanpa masalah dengan visual. Tentu nantinya kami berharap teman-teman di Denpasar Senia sudah bisa beri masukan dan juga bantuan gitu, bagaimana nanti berbicara mengenai color grading ya kan, kemudian nanti bagaimana frame per frame restoration gitu kan, sehingga kualitas yang terbaru kali ini menjadi lebih baik lagi sesungguhnya. Iya. Jadi memang fokus kami pada saat ini masih pada tatanan mengumpulkan sebanyak-banyaknya dokumen tentang Bali di tahun 1930-an dan juga tahun-tahun berikutnya gitu, yang kemudian membuat arsip Bali 1928 ini menjadi sebuah
peristiwa budaya melibatkan banyak orang gitu, banyak narasumber, banyak pihak yang ahli ya, dan itu akan menjadi modal bagi kita bersama ya, untuk mendapatkan materi-materi yang lebih banyak lagi. Dengan adanya repatriasi tadi, kita bisa melihat bahwa ketika materi yang itu disampaikan dan digitalisasi kan akan ada hal yang berbeda ya. Apakah ketika sudah menjadi materi yang seperti di depan, itu kan beda dengan hasil awal yang dalam bentuk siluet itu apakah ada permasalahan nanti, atau kita bisa tidak masalah kalau kita memperbaiki frame-nya atau memperlambat atau mempercepat, itu tidak masalah berarti? Seperti yang kita bahas tadi, saya rasa tidak ya. Jadi memang tujuannya adalah menghadirkan informasi yang seperti Pak Ed katakan seakurat mungkin, mendekati realitas gitu ya. Namun memang yang menjadi tantangan sesungguhnya adalah dalam mengisahkan cerita Bali 1928 dalam konteks editingnya nanti. Ya, seperti misalnya tadi pemandangan alam gitu ya. Itu kan editingnya yang melakukan adalah kami berdasarkan tema gitu ya. Ya, jadi memang tema yang kita pakai adalah bagaimana konstelasi alam gitu ya kan. Tapi kalau nantinya misalnya kita ganti temanya, tentu kan proses editingnya berbeda gitu ya. Jadi dan tentunya penyisahannya berbeda gitu. Nah, memang kami itu masih bersepakat gitu sampai saat ini tidak menggabungkan ya cuplikan 1930-an ini dengan musik ilustrasi gitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah dokumen gitu yang cenderung lebih pada aspek edukasi gitu ya, bukan pada sisi entertainment gitu ya. Walaupun nantinya dalam presentasi ada juga gitu bahwa kesempatan-kesempatan di mana kami berkolaborasi dengan VJ, dengan musisi, melakukan live response terhadap visual bisa saja. Tetapi sebagai materi yang nantinya akan dijadikan rujukan oleh masyarakat, ya kami berusaha menyampaikannya seasli mungkin gitu. Kecuali nanti kalau misalnya Pak Ed dan saya bersepakat mengatakan, ayo kita buat misalnya Bali 1928 dengan tema Geja Rasmi gitu ya. Nah itu kita bisa atur gitu ya seperti apa visualnya gitu. Jadi memang pendekatannya masih cenderung pada edukasi, bukan pada entertainment. Komposer dan ahli main piano, virtuoso. Betul. Saya malah menjadi penasaran ketika Colin McVie, dia basicnya adalah seorang komposer musik, namun dia mendapatkan dokumentasi berupa video itu. Bagaimana proses yang dilakukan oleh seorang Colin McVie pada waktu itu kan, dimana video itu berpisah dengan audio. Jadi ketika mau gambar, kita tahu video 8mm lumayan lah gede. Terus audionya bagaimana? Apakah sampai ke sana juga pengarsipannya? Nggak ada audio Pak ya? Pada waktu itu sebenarnya umpamanya tahun 28 baru ada mic. Sebenarnya tahun 1925 itu mic baru diciptakan. Jadi itu teknologi sangat baru, bisa merekam musik seluruh dunia sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu electric mic yang diciptakan tahun 28. Colin McVie sangat berfrustrasi, sangat sampai minum ya terlalu banyak, karena dia mencintai dengan musik Bali, dengan gamelan Bali, dan dia ingin merekam juga. Sudah ada rekaman tahun 28 yang dia sangat menghargai, tapi dia ada di sini 31 sampai 38, dan dia ingin merekam sebenarnya jenis-jenis yang lain, umpamanya selunding atau semar pukul dengan saihitu, dan lain-lain, lebih banyak bermacam-macam ya, gamelan yang sakral dan lain-lain. Dia tidak sempat, sebenarnya dia dapat biaya
Guggenheim Grant itu bantuan dari yayasan besar, hadiah untuk sebagai seniman. Dia dapat uang untuk untuk undangkan suatu audio engineer datang di Bali untuk merekam. Tapi semua alat-alat tidak berfungsi dan dia habiskan uang. Tidak ada itu pada waktu itu tidak ada alat-alat pribadi atau hanya bisnis ya seperti Odeon Beta yang itu koperasi bukan koperasi kalau sekarang arti itu bisnis yang besar. Kalau seniman seperti Covarrubias atau McVie punya kamera untuk film yang agak sederhana sebenarnya dan tidak ada alat untuk merekam suara sebenarnya sampai tahun 60-an sebenarnya. Ya itu maksudnya Colin McVie, kami yakin yang Noah dan saya dan teman lain sangat heran hasil Colin McVie dengan film. Oleh karena kami merasa seperti komposer, dia memilih tema-tema dan kegiatan-kegiatan dan dia melakukan suatu seperti cerita yang mengalir sebagai komposer tapi dengan visual. Kami yakin ya untung sekali ada hasil ini. Ya kasihan tidak ada alat-alat lain sebelumnya itu, tapi ya itu 100 tahun yang lalu ya. Bila kita perhatikan karyanya gitu, jadi salah satu buku di mana kalau generasi muda gitu ya kita mau mempelajari tentang gamelan Bali itu wajib ya baca Music in Bali karya McVie gitu ya, karena dia juga melakukan catatan-catatan gitu dan juga notasi ya yang kemudian menjadi yang ketika digabung gitu dengan visual yang dia hadirkan ini menjadi inspirasi bagi karyanya gitu. Dan salah satu karyanya yang kemudian mendapatkan penghargaan itu diberi tajuk Tabuh-Tabuhan gitu. Jadi bagaimana kemudian dia melihat hasanah seni gamelan Bali yang berbagai genre, berbagai fungsi kemudian menjadi sebuah orkestra yang pada tahun 1954 itu membawanya menerima penghargaan Art Pen Prize Lecture Award gitu ya. Jadi ini sebuah pengakuan juga bagi Bali ya, gamelan yang kemudian bisa memengaruhi juga seni musik dunia. Sebenarnya saya bisa merasakan keresahan Colin McVie waktu itu ya, karena pengen banget merekam tapi tidak ada alatnya ya. Dan memang penting sekali ketika arsip ini bisa didapatkan, karena dulu sempat juga saya membuat arsip tentang selonding di Desa Selat Karangasem, dan di akhir proses editing itu ada seorang kawan dari Swiss mengirimkan notasi dalam bentuk audio selonding yang direkam pada tahun 50-an, dan akhirnya itu menjadi akhir film gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang menakjubkan sih bagi masyarakat di sana. Mereka bisa mendengarkan pada saat itu kan selonding hanya boleh dimainkan oleh satu orang, sedangkan pada waktu itu sangat banyak gitu. Nah, berhubungan dengan pertanyaan ini, jika arsip Bali 1928 itu bisa dimanfaatkankah oleh masyarakat misalkan dalam pembuatan karya audiovisual film, misalnya dokumenter atau apapun, tapi dengan catatan kita tidak merubah cerita, kita menggunakan arsip itu sebagai pemuat. Apakah ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana kita bisa mengaksesnya? Siapa tahu teman-teman sinias kan mulai tertarik dengan hal ini. Tadi sempat saya sampaikan bahwa kami memang bergerak di bidang arsip dan dokumentasi demi kepentingan penelitian. Tapi juga kami mendorong bagaimana materi-materi arsip ini bisa dimanfaatkan sebagai karya baru gitu ya. Dan pengalaman kami sudah banyak gitu ya, berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu, dari komunitas kreatif gitu, termasuk juga para senias yang kemudian memanfaatkan materi-materi ini untuk memperkuat gitu ya
film-film atau karya-karya mereka yang bernafaskan dokumentasi gitu ya, dokumenter gitu. Jadi kami ini punya 2 website, ada 2 situs. Yang pertama adalah situsnya adalah edwardherbst.net gitu. Satunya lagi adalah bali1928.net, di mana di sana ada sebuah halaman di mana warga masyarakat bisa mengajukan kerjasama, ya, meminta izin tentang pemanfaatan semua materi yang kami miliki gitu. Dan nanti kami tentu sebagai tim akan memeriksa, kemudian menganalisa, dan sampai saat ini bila mana kepentingannya untuk pendidikan gitu ya, dan non komersial gitu, kerjasama itu pasti berlanjut gitu ya. Dan kami ini di beberapa hari ke depan ini juga akan hadir gitu langsung di tengah masyarakat di Banjar Kedaton gitu untuk membicarakan tentang legasi Jagat Kedaton gitu. Dan ini adalah salah satu upaya kami untuk bagaimana menghadirkan yang namanya repatriasi berbasis komunitas gitu ya, dan juga nantinya juga arsip cermin gitu ya. Jadi di mana-mana materi tentang Bali ini bisa diakses gitu. Jadi kami selalu terbuka untuk kerjasama gitu. Apapun itu kepentingannya, baik untuk membuat film, untuk penulisan, penelitian gitu. Jadi selama memang teman-teman mengajukan permohonan gitu aja sih, itu aja. Ya, di mana-mana kami pergi ya di seluruh Bali, di mana-mana seringkali kami sempat ke desa jauh, dan sudah ada orang-orang yang tahu dengan Bali 1928 oleh karena YouTube atau dipinjam rekaman dan lain-lain. Kapan saja ada seniman-seniman yang minta foto-foto atau rekaman CD, kalau sudah yang diterbit, sudah dilakukan, sudah diberi, ya sudah tidak ada lagi. Saya bikin CD sendirian dengan laptop saya dan sampaikan. Jadi dedikasi kami tidak berhenti ya. Tetapi untuk tahun depan kami bermaksud menerbitkan buku-buku dengan hasil rekaman musik yang gending-gending, dan film-film juga, video dalam flash disk, multimedia, buku dengan buku-buku tertulis oleh saya dengan tim Bali, dengan multimedia juga, agar lebih mudah mendapat daripada di rumah di Singapura mengkopi. Tapi itu maksud kami, menyebarkan segala-galanya, itu maksud. Dan buku ini nanti akan disebarkan free kepada masyarakat. Oh tidak, oke. Rekaman dulu, apakah yang terbit tahun 15 ya 2015. 1000 set CD sama DVD 5 volume, segala-galanya diberi kepada seka seniman-seniman keturunan sampai 1000 set 5 volume. Tapi itu sudah 7 tahun yang lalu ya. Sekarang tidak free, tapi juga tidak bisa ya. Tapi agak murah, itu maksud kami. Seperti Marla bilang, non-profit ya, tidak ya, maksud kami tidak untuk mendapat hasil keuangan. 7 tahun yang lalu saya lihat postingan terakhir di Bali 1928 di YouTube-nya 7 tahun yang lalu juga. Mungkin itu momen ketika ada CD-nya itu semua ya. Oke. Nah, ketika saya melihat katanya Bli Marlu kan tadi sempat ngobrol di belakang. Ini adalah dokumentasi dari tahun 30 sampai 38 dan akan terus berlanjut. Sampai saat ini berapa banyak dokumentasi yang sudah dimiliki, sampai tahun berapa? Kalau berbicara mengenai koleksi kami, jelas ada koleksinya Mekvi 3138, ada Miguel Covarrubias juga, ya. Dan kemudian ada juga Rob de Mare dan
itu ya dari level itu 37, 38 ya. Namun dalam perkembangannya gitu kami telah mengumpulkan, sudah menerima ya, sudah menyimpan gitu karya-karya film dari Jane Bilo dan juga Margaret Mead dan Gregory Bateson 3639 ya, dan itu durasinya sama panjangnya gitu. Kalau Jane Bilo itu lebih dari 1,5 jam, kemudian kalau Margaret Mead dan Gregory Bateson itu hampir 11 jam ya. Dan ini ada satu proses yang kami lakukan perlahan ya, kami masih mencarikan tema-tema yang sesuai, karena kalau dipandang ke belakang gitu 5 volume yang telah diterbitkan itu memang mempunyai tematik khusus gitu ya. Nah tapi memang prioritas kami saat ini adalah menerbitkan kajian gitu ya terhadap koleksi Bali 1928 ini melalui nanti bukunya oleh Dr. Edward Herbst gitu. Nah, mengenai penyampaian materi nantinya gitu di luar buku, kami juga memanfaatkan teknologi multimedia, memanfaatkan medium USB drive, flash drive gitu ya. Karena ketika kami luncurkan saja tahun 2015, yang namanya CD dan DVD itu pun sudah usang gitu ya. Jadi kemana-mana kami membawa 5 volume, kami serahkan pada komunitas, pada seke maupun pada seniman. Teman-teman itu semuanya menanyakan, nggak sekalian dengan DVD playernya gitu kan, karena memang teknologi itu cepat sekali ya berganti gitu. Nah itu dia ke depannya. Jadi itu hal-hal yang akan menjadi yang akan menyibukkan kami di Arsip Bali 1928, dan kami berharap gitu bahwa teman-teman ya, publik pemirsa yang ada di rumah juga bisa turut ya mendukung, berpartisipasi terhadap apa yang kami lakukan ini gitu. Yang lain daripada itu, sebenarnya ya pada tahun tahun 17 barangkali, saya ketemu dengan ahli antropolog Prof. sudah almarhum Wayan Gria di Batu Bulan, dan Pak Gria tanyakan saya, oke Pak Ed, kami sudah repatriasi Colin McPhee sama Covarrubias sama ya, oke, Roger Murray tahun 30-an. Apalagi ada di dunia kita, di arsip-arsip atau museum-museum. Dan kami ngomong sampai 2 jam, saya mendaftarkan, ada rekaman di museum ini, ada foto di museum ini. Kalau di Arsip Nasional di Amerika ada film-film Margaret Mead dan Gregory Bateson, dan dia sebagai ahli antropolog, dia tahu nama Bateson dan Mead. Dia bilang, ini yang penting ya, bisa begitu, bisa dapat. Dan saya bilang, ya dengan bantuan dari foundation ya, yayasan, bagaimana mencari uangnya, izinnya itu sulit sekali mendapat izin, tapi saya bisa usahakan ya kalau ini penting. Dan sebenarnya kami ada focus group namanya itu FKD ya, ada FKD Morlo yang mengatur ya dengan seniman-seniman, jurnalis, feminis dan lain-lain, dan kami tukar beberapa contoh yang saya mendapat. Apakah ini penting? Apakah ini sangat penting untuk repatriasi? Dan ada diskusi sampai berapa jam, dan ada feedback ya, ada ide ya, ini penting sekali. Oke, saya usahakan selama 2 tahun mendapat biaya dari yayasan untuk di copy ya, dan juga untuk diizinkan itu sampai 2-3 tahun mencari izin dari museum arsip dan juga keluarga keturunan Gregory Bateson dan Margaret Mead. Itu segala-galanya itu sulit sekali, tapi kami melakukan itu. Daripada itu tidak ada film pada Perang Dunia Kedua. Tahun 40-an ada satu orang Jerman yang ada di Bali, tapi film belum didapat oleh arsip-arsip, tapi
sejak waktu 30-an sampai tahun 60-an tidak ada film-film yang bagus. Ada turis yang datang bikin film-film dengan kamera kamera apa saja, tetapi tidak berseni dan tidak dengan pengertian budaya Bali seperti Nevi Corbusier dan Claire Holt dan Demare. Maksudnya tahun 60-an sudah ada David Attenborough namanya yang ada di Bali tahun 66 dan 69 dan melakukan film yang bisa melihat di internet di Bali, The Miracle of Bali. Ya, bagus sekali. Wah, luar biasa ya. Sepertinya ini adalah sebuah karma baik ya. Karma baik yang dilakukan oleh Pak Ed dan tim dan juga Bli Marlu, sehingga pada akhirnya setelah puluhan dekade kita hari ini bisa menyaksikan karya dari Bali 1928. Boleh berikan tepuk tangan dong untuk semuanya. Luar biasa ya. Jadi jika saya mencoba untuk menarik kesimpulan dari pembicaraan asik kita tadi, asik, bahwa penting bahwa adanya arsip itu penting sekali. Dan sekarang rekan-rekan di Bali 1928 sudah melakukan pemulangan, pemugaran dan juga penyebaran. Kita sebagai generasi muda, sinias maupun dalam bidang seni lainnya sudah bisa mulai berkolaborasi ya. Karena pada akhirnya seperti yang dibilang oleh Pak Ed juga, ini milik siapa? Ini juga milik masyarakat Bali. Dan ini adalah momen yang tepat bagi kita semua untuk berjejaring, untuk kita saling mengisi lah. Cepat tahu nanti kalau ada FGD, undang-undangnya Bli. Saya sangat tertarik sekali, apalagi yang berumur. Boleh, siap. Kalau ada yang mau ikut FGD, kita coba siapkan ya. Dan ini adalah momen yang tepat bagi kita semua, dan saya yakin pertemuan kita hari ini juga adalah buah dari karma baik sih. Saya percaya itu, dan kita menyelenggarakan ini di sini, ini juga bukan suatu kebetulan. Kebetulan itu mungkin hanya hal yang tidak bisa kita analisa aja, tapi saya yakin ini adalah sebuah karma baik. Berikan tepuk tangan untuk Pak Ed dan juga Bli Marlu, dan terima kasih sekali. Tumben ini Bli, cuacanya tidak ada hujan. Sepertinya semua yang ada di sini menonton juga dan menikmati masa lalu ini dengan baik. Maka dari itu saya persilakan kepada MC untuk datang kembali ke atas panggung. Wah, sukses banget. Tapi kita tidak berakhir di sini ya. Seterusnya kita akan terus ngobrol lagi. Terima kasih.